Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi tips lagi teman-teman. Ini semoga bermanfaat sekali buat teman-teman di rumah. Nah, di depan kita ini ada satu unit laptop teman-teman ya. Ini milik customer teman-teman. Kendalanya itu mungkin ini banyak dijumpai di beberapa laptop milik teman-teman. Ini kendala-kendala yang umum ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman tidak memahami tips dan trik ini teman-teman ya, bisa dipastikan 200-300 ribu itu melayang teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan bahwasanya ada banyak problem di laptop ini sebenarnya bisa kita perbaiki sendiri teman-teman. Nah, salah satunya di laptop ini. Laptop ini mengalami kendala itu keyboardnya nekan-nekan sendiri teman-teman. Nah, saya beri contoh ini teman-teman ya. Oke, saya dekatkan dulu. Jadi ketika kita membuka Google ini teman-teman ya, Google Chrome ini browser. Nah, bisa dilihat ya. Tombol garis miring ini menekan terus teman-teman. Tombol garis miring ini menekan terus seperti ini. Padahal keyboardnya ini diklaim baru diganti baru teman-teman. Nah, diganti di salah satu toko di Blitar ya. Ini ya mahal sekali ya, saya sangat prihatin juga 300 ribu. Belum ada kurang lebih 1 bulan terjadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini saya close dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman, untuk kasus keyboard demikian tadi ya, itu tidak harus diganti teman-teman ya keyboardnya. Bayangkan ya, mengganti keyboard ini ke servis laptop itu segitu loh teman-teman, 300 ribu. Nah, di sini saya ajarkan bagaimana ya kita ini bisa menangani perbaikan laptop tanpa harus kita ganti spare part. Dan sebenarnya juga sih untuk mengganti spare part ini pun harganya nggak mahal teman-teman. Nah, ini saya kasih screenshot dari beberapa harganya ya. Ini mungkin nggak sampai 50 ribu ya keyboard ini. Dan sebenarnya bisa diganti sendiri. Mungkin di kesempatan video selanjutnya saya akan mengajarkan cara mengganti keyboard laptop utamanya seri 441M ini ya. Ini yang juaranya ganti keyboard ini ya. Dengan alat-alat sederhana. Nanti semua orang pasti bisa. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan tips dan trik ya teman-teman ya. Ini sangat sederhana sekali. Saya jamin Anda itu tidak kesulitan mendapatkan kasus tadi ya untuk memperbaikinya. Nah, jadi langkah-langkah yang kita butuhkan itu sangat sederhana. Jadi di rumah itu pastikan punya ini teman-teman ya. Nah, ini kontak cleaner teman-teman. Kontak cleaner ini bisa dibeli di Shopee. Linknya juga sudah ada ya. Ini tak kasihkan screenshot dari pembeliannya. Kontak cleaner buat membersihkan board ya, buat segala macam elektronik. Nah, harganya pun nggak mahal, mungkin di kisaran 20 ribuan. Dan ini sangat-sangat manjur sekali teman-teman. Nah, mari kita eksekusi dulu teman-teman. Jadi caranya sangat sederhana sekali ya. Nah, tadi yang nekan-nekan di tombol tadi kan garis miring. Nah, jadi di sini teman-teman. Kita cari dulu ya ini. Jadi posisikan kontak cleaner itu seperti ini teman-teman. Nah, kita cari dulu mana tombol tadi yang nekan sendiri. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tinggal kita buka aja teman-teman gini loh. Nah, kita buka. Kalau kesulitan kita pakai alat bantu ya, berupa cutter dulu teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini tinggal kita songkel gini, kita buka, nggak usah terlalu disongkel apa itu
terlalu lebar ya, cukup dikit aja. Ini aman teman-teman. Jadi kondisi laptop nyala pun jangan takut ya. Ini karena ini tidak menghantarkan arus listrik ya teman-teman. Jadi tinggal disemprot. Lalu kita tekan-tekan seperti ini teman-teman. Ditekan-tekan terus seperti ini. Nah, terus teman-teman ya, kurang lebih ya 10 detik. Oke, setelah itu kita kembali buka ke Google Chrome dulu. Oke, setelah terbuka kita cek. Oke, dia agak nekan tapi masih. Nah, lalu ini kita tambahi lagi, kita semprot lagi teman-teman. Terus kita tekan seperti ini ya teman-teman ya. Kita tekan seperti ini. Oke, coba kita cek lagi. Ternyata sudah aman teman-teman. Coba ya, ini story-nya tak tutup dulu. Coba ya, dilihat. Tadi sebelumnya kan ada keyboard nekan sendiri. Oke, kita close dulu. Nah, sekarang sudah aman teman-teman. Gimana? Sangat manjur sekali kan ini kontak cleaner ya. Nah, jadi oke, kita lanjut ke keyboard test saja teman-teman ya, daripada keyboard test. Apakah ada keyboard yang menekan? Nanti kita bersihkan juga teman-teman. Oh, ini teman-teman, ini dan ini. Nah, ini oke, bisa dilihat ya. Nah, kalau warnanya hijau itu artinya dia keyboardnya nekan teman-teman. Jadi sama prosesnya tadi, kita buka sedikit aja ya teman-teman. Nah, gini, lalu kita semprot ya, kita masukkan itu ya, bagian ujungnya. Terus kita tekan-tekan seperti ini teman-teman. Terus kita tekan gini, dan bagian mana yang sekiranya itu ada lagi di sini. Oke, ini kita semprot dulu. Nah, ini oke, kita kembali lagi dengan oh, ini masih ada nekan teman-teman. Kak, sepertinya di huruf di tombol panah kiri agak membandel teman-teman. Nah, kalau membandel ini kita congkal nggak apa-apa teman-teman. Congkal dulu ya, ini jadi posisinya itu nanti kita pasang kembali, tapi ini kita semprot langsung aja sambil karetnya di sini kita tekan-tekan teman. Nah, seperti ini. Terus nah, kita tekan terus teman-teman ya, mungkin udah kotor di dalam. Setelah itu kita pasang kembali bagian penguncinya tadi teman-teman.
Oke, kita ulangi lagi teman-teman ya. Tombolnya agak banyak yang error teman-teman ini sepertinya. Nah, tadi yang tombol tanda ke kiri sudah normal teman-teman ya. Oke, kita cari terus teman-teman ya. Bagian tombol mana yang nekan sendiri nanti kita bersihkan. Itulah cara membersihkan keyboard laptop teman-teman. Ada huruf H tidak bisa teman-teman ini. Oke, bisa kita coba dulu. Oke, kita huruf H sudah bisa teman-teman ya. Ini teman-teman. Terus sambil kita tekan supaya H sudah bisa. Oke, ini tadi rewel sekarang udah bisa. Mana lagi ini? Kita cari terus teman-teman. Oh, F12. Bentar. F10 tidak bisa. Oke, F10 dan F12 agak trouble dan huruf H-nya print screen. Problem ini. Oke, tinggal huruf H saja. Ada banyak tombol sekali yang tadi tidak bisa atau nekan sendiri. Alhamdulillah sekarang bisa. Nah, ini habis ini aku jelaskan teman-teman. Jadi yang saya buka tombol huruf atau beberapa tombol nanti habis ini aku jelaskan. Oke, semua bisa ya. Mulai print screen. Nah, tinggal 2 tombol teman-teman. Huruf G. Terus huruf ini ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Nah, huruf H. Nah, jika tombolnya itu agak membandel teman-teman ya. Nah, itu nggak masalah teman-teman ya. Jadi untuk tombol keyboard ini teman-teman ya, ini dibuka nggak apa-apa. Nah, tidak salah saya ingatkan ya teman-teman. Tidak pernah salah saya ingatkan bahwa untuk memperbaiki laptop teman-teman ya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di laptop. Nah, salah satunya di keyboard ini teman-teman ya. Jangan pernah takut mencoba teman-teman ya. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah ragu. Nah, yang penting yang dibutuhkan kehati-hatian dan tidak sembrono. Jadi pelan-pelan teliti gitu. Nah, membuka touch-nya ini ya teman-teman, ini tidak sulit, ini mudah sekali. Semua orang bisa membuka ini. Nah, yang membuat sulit itu apa? Itu ketidakberanian teman-teman ya. Ketika di awal sudah bilang aku nggak bisa, nah itu seumur hidup nggak akan bisa.
Kalau dalam pikiran itu disugesti, aku yakin aku bisa, itu pasti membuka ini bisa. Ini mudah sekali teman-teman. Nah, oke, kita lanjut di keyboard. Jadi biasanya ada kasus yang keyboardnya membandel, itu nggak apa-apa ya. Ini kan touch ya, ini karetnya, ini dibuka nggak apa-apa teman-teman. Nggak dibuka nggak apa-apa. Lalu bagian yang di dalamnya karet ini tadi teman-teman ya, karet ini. Nah ini ya karetnya nih ya, kelihatan. Oke, karet yang ini itu dilepas nggak apa-apa. Ini sebenarnya karetnya ini nempel ya, tapi dipaksa dilepas nggak apa-apa teman-teman, nanti dipasang lagi. Nah tinggal disemprotkan gini aja teman-teman. Nah setelah disemprot teman-teman, ini kita tempelkan lagi teman, posisi yang pas. Nah coba lihat ya. Nah huruf H-nya sudah menekan kembali normal teman-teman. Setelah dirasa pas teman-teman ya, baru touch-nya ini kita pasang lagi seperti semula. Dipasang posisi yang pas ya teman-teman ya. Dan tombol apa ini ya, tanda kurung ini juga kita pasang lagi. Oke, kita ulangi sekali lagi supaya perfect teman-teman. Oh, ada satu ini yang masih membandel. Terakhir teman-teman, tombol yang ini tadi, ini kita lepas saja ininya teman-teman, karetnya ini loh. Nah, tak cari ya. Ini kita lepas saja teman-teman. Lalu kita semprotkan gini. Terus kita tekan lagi teman-teman di sini ya. Oke, dirasa sudah pas, kita pasang kembali. Setelah itu kita kembalikan lagi ke posisi awal. Oke, kita ulangi lagi ya, kita refresh dulu teman-teman. Websitenya di keyboard test. Oke, kita ulangi supaya kita mengetahui hasil akhirnya seperfect mungkin kita mengerjakan ini teman-teman. Oh my god, ada lagi teman-teman, ini tombol koma teman-teman. Kita ulangi lagi teman-teman. Nah, untuk memperbaiki itu memang harus dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Ini kita semprot. Oke, terus kita gini kan, karena sepertinya ini nggak parah. Oke, huruf D bisa. Oke, mohon maaf, ini saya ulangi sekali lagi supaya hasilnya terlihat teman-teman. Oke, ini hasil akhir, semoga yang terakhir teman-teman ini. Astagfirullah, ternyata masih nekan sendiri teman-teman. Nah, kalau membandel seperti ini, prosesnya seperti tadi ya. Kita buka, kita buka.
Oke. Setelah kita buka seperti ini teman-teman, ya, ini kita lepas nggak apa-apa ya karet ini teman-teman. Kita lepas, kita semprot di atasnya langsung. Oke, setelah disemprot kita kembalikan lagi sambil ditekan-tekan. Oke, teman-teman, kita close dulu, kita refresh dulu teman-teman ya. Oke, keyboard kita refresh dulu ya. Kita ulangi lagi teman-teman ya. Tadi tombolnya yang ini ya, yang membandel, banyak yang membandel. Oke, kita tes dulu. Oh my god, hampir ini kembali nekan, tapi jangan sampai terlewat. Kita ulangi lagi. Oke teman-teman, selesai sudah perbaikan pada tombol garis miring tadi, agak lama sekali. Oke, kita ulangi lagi, kita refresh teman-teman ya. Jadi untuk membersihkan tombol keyboard itu juga harus sabar ya teman-teman, karena ini kan sering dipakai dan biasanya kotor ya teman-teman. Lanjut kita coba pada kembali. Oke, bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi memperbaiki keyboard laptop itu teman-teman sebenarnya mudah sekali teman-teman ya, asalkan punya di rumah punya ini kontak cleaner. Kontak cleaner itu nggak mahal teman-teman ya. Harganya di kisaran 20-an ribu lah, nggak under 30.000 ini teman-teman. Ini tapi bermanfaat sekali teman-teman, sangat bermanfaat sekali jikalau teman-teman ini memiliki laptop di rumah ya. Jadi jika laptop teman-teman mengalami masalah seperti tadi teman-teman ya, masalah yang sama dengan tombol keyboard itu nekan sendiri atau tombol keyboardnya itu ada yang nggak bisa. Nah, step by step sudah saya rinci ya, tadi sudah saya berikan. Semoga bermanfaat untuk tips dan trik kali ini ya di Galaxy Laptop Pintar. Semoga bermanfaat teman-teman, dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya untuk sharing-sharing perbaikan laptop teman-teman dan ilmu-ilmu lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.